Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di eh, channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan tagline dari Unja untuk Indonesia. Unja adalah universitas terbesar di Provinsi Jambi. Kami memiliki hampir 40.000 mahasiswa, 1.300-an dosen, dan ribuan tenaga administrasi ya. Kampus kami cukup luas. Bagi yang belum kenal, saya dosen di Universitas Jambi tadi, kemudian S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris, saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Kemudian saya juga penulis 20 buku lebih, salah satu bestseller ya, ini masterpiece saya, 240 halaman isinya strategi belajar bahasa Inggris yang efektif secara mandiri ya bagi pemula. Adik-adik yang pengen menguasai bahasa Inggris tapi tidak tahu caranya, saya tuangkan dalam bentuk buku 240 halaman merupakan hasil penelitian. Kok nggak dikirim ke jurnal artikel, Pak? Ya, kalau saya kirim ke sana saya bayar 30 juta, 20 juta. Terus yang bacanya juga bayar. Lucu kan? Ya biarlah saya dianggap nggak punya Scopus, tapi saya punya subscriber 230 lebih yaitu, dan komentar adik-adik itu luar biasa. Kadang saya terharu ya, kadang berkaca-kaca. Mata saya saking bahagianya. Banyak membantu mereka-mereka yang bisa dapat 5,5. Bisa dapat, ada yang juga keluar negeri, 7 orang dokter bisa spesialis, dan seterusnya. Bagi adik yang pengen kursus TOEFL online via Zoom, saya juga buka kursus via Zoom setiap bulannya tanggal 5 sampai tanggal 24, 20 kali pertemuan berturut-turut. Jam 8 sampai setengah 10 malam. Bagi yang nggak sempat, silahkan beli YouTube video saya ya di yantotanjung.com. Ada video pembelajaran itu lebih murah lagi. Dan ada tes simulasinya juga. Dan saya juga bekerja sama dengan lembaga resmi yang mengadakan tes TOEFL ITP resmi online. Biayanya 600.000, keterangan lebih lanjut lihat di yantotanjung.com. Nah, pada pertemuan kali ini ya, Dede, kita akan melanjutkan untuk mengerjakan latihan. Latihannya ini khusus untuk skill 33 sampai 36. Tetapi fokusnya, kalau Dede lihat nanti, fokusnya 10 soal ya, fokusnya itu kepada written expression atau error recognition. Nah, mari kita lihat, eh, kita mulai dari nomor 1. Oh ya, saya lupa. Di channel ini ada, di profil saya, Dede bisa download buku Longman ini ya. Dan latihan yang ini, yang akan kita kerjakan ini ada pada halaman 175. Kita mulai dari nomor 1 ya. In several of his paintings, Edward Hicks depicted the Quaker farm in Pennsylvania where he spent his south. Yang harus ada dipahami ya, kata-kata yang tidak digarisbawahi sudah pasti benar. Yang digarisbawahi yang 4 itu salah satunya ada yang salah. Setiap soal ada kata bantunya. Nah, mari kita lihat mana kata bantunya. Langkah pertama menjawab soal, melihat subjek dan verbnya dulu. Kalau ini bukan subjek ya, ini OP, ada preposisi di depan, subjeknya ini, verbnya ini. Perhatikan ini verbnya. Verbnya itu bentuk lampau, adik-adik. Kemudian ada konektornya di sini, were, subjek, lalu verb lagi. Tapi verb di sini bentuk present. Jadi kalau lampau harusnya ya temennya juga lampau, mestinya spend di sini. Ini kan topik kita 33 sampai 36 itu tentang kalimat ya, tensis sebuah kalimat harus sama, harus paralel. Kalaupun dia berbeda, harus ada alasannya yang masuk akal. Kalau ini kan nggak masuk akal karena dia depicted-nya itu bentuk di masa lampau. Sedangkan ini present, menghabiskan masa mudanya dalam bentuk present. Nomor 2, Florida has become the 27th state in the United States on March. Oh sorry, saya belum kasih ini. A, B, C, D. Sorry ya. Makanya saya berulang, ini saya sendiri yang bikin ya, Dede ya. Saya pindahkan dari PDF ke PowerPoint. Jadi lalu saya perbaiki kalau ada yang salah. Makanya setiap sebentar saya ngeliat ke sini terus. Mohon maaf, malum saya agak
agak gaptek sedikit. Kemarin saya sudah minta bantu beberapa orang, tapi yang bersangkutan lagi libur ya, jadi saya bikin sendiri. Mari kita perhatikan Florida has become berarti present perfect. Mari kita cek kejadiannya. On March 1845 sudah bentuk lampau, jadi nggak bisa. Kalau bentuk lampau mestinya became. Atau, oh iya, became ya, karena bentuk lampau itu nomor 2. Bentuk lampau. Jadi dia menjadi negara bagian ke-27 di Amerika Serikat, Florida itu tahun 1845. Karena kejadiannya lampau, maka eh, kalau present perfect itu kejadiannya waktu lampau dan masih ada hubungannya dengan sekarang. Sementara fokusnya kepada bentuk lampau saja. Number three, after last week's meeting, the advertising department quickly realized that the product will need a new slogan. After last week meeting, nah ini bentuk lampau ini. Kemudian kalau dia bentuk lampau nyambung dengan ini subjek, verbnya bentuk lampau. Tetapi ketika ada konektor, subjek lagi, ini future, ini yang salah. Harusnya ini would, supaya bareng lampaunya di sini, dan di sini. Charlie ya yang salah, jawaban nomor 3. Number 4, John F. Kennedy's grandfather, John F. Fitzgerald, serves 2 terms as the mayor of Boston in the beginning of the 20th century. Ini subjeknya, ini verbnya pakai S berarti present. Mari kita lihat kejadiannya. Mayor of Boston in beginning of 20th century, di awal abad ke-20. Sekarang sudah abad 21. Berarti ini bentuk lampau, nggak bisa pakai serve. Harusnya serve pakai ed. Number 5, Fort Ticonderoga, a strategically important fortification during the Revolution, had since been reconstructed and turned into museum. Mana subjeknya? Ini dia. Ini verbnya. Kemudian, nah, apakah bentuk past perfect? Ingat, past perfect itu nggak ada hubungannya dengan sekarang. Tapi kalau dari segi makna, ini masih ada hubungan dengan sekarang. Jadi Ticonderoga itu nama sebuah benteng yang strategik selama Perang Revolusi harusnya ya, sudah direnovasi, direkonstruksi ulang dan berubah menjadi museum. Jadi kalau berubah direkonstruksi kejadiannya dulu dan masih ada hubungannya dengan sekarang. Jadi pakai has since been reconstructed and turned into museum dan kemudian dirubah menjadi museum. Number 6, in making their calculation, institute researchers assume that the least costly form of energy would be used. Ini OP, ini subjeknya, assume adalah verbnya, berarti present. Otomatis kalau ini present mestinya ini future. Harusnya will be used. Kecuali assume di sini pakai id baru pakai would. Silakan lihat skill sebelumnya 36 ya kalau yang ini. Number 7, a 21-year-old man became the second casualty yesterday when he loses control of his truck. Ini subjeknya, ini verbnya bentuk lampau, kemudian kejadiannya kemarin. Nah, kalau kejadiannya kemarin, mestinya ini bukan present, loss harusnya. Subjek, loss, ini konektornya. Supaya sama, kan harus setara ya, kalimat sebelum dan sesudah konektornya, kecuali penjelasannya masuk akal. Ini nggak masuk akal. Number 8, most people had written with quill pens until pens with metal points become popular in the middle of the 19th century. Ini subjek, ini verbnya bentuk lampau, with metal, become itu bentuk present ya. Nah, sementara ini bentuk lampau. Dan kejadiannya memang udah lampau sekali. Tidak bisa pakai become, seharusnya became. Jadi nomor 8 di halaman 176 ya. Harusnya became. Number 9, in a determined drive to pare its debt, Time Warner is launching a stock offering plan that would potentially raise 2.8 billion. Ini OP,
Ini kita nggak tahu persis dia ceritanya apa. Ini subjek. Ini verbnya bentuk present. Kalau ada konektor, maka harusnya bukan would, tapi mestinya will potentially rise. Supaya sama dengan yang ini. Ini present. Presentnya tidak digarisbawahi, sudah pasti dia benar. Number 10, the formula used in the study calls for either peroxide or metaldehyde, but metaldehyde was not always available. Ini subjeknya, ini adjektif. Oh, sorry. Ini verbnya. Nah, verbnya ini present. Nah, kata bantunya either, pasangannya sudah or, udah benar eithernya. Nah, kemudian konektor, subjek kedua. Nah, verbnya bentuk lampau. Harusnya ini is. Supaya paralel dengan calls. Use bukan verb. Use itu fungsinya sebagai adjektif. Oke, jadi intinya jika ada kalimat subjek verb, konektor subjek verb, pastikan yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama-sama present atau sama-sama past tense. Kecuali, ada kecualinya, jika apa namanya maknanya masuk akal. Nanti adik-adik bisa lihat di skill 34 ya. Jadi 33, 34, nah itu fokusnya ke situ. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Menjadi pelanggan hanya butuh Rp20.000, bisa mengakses lebih dari 550 video. Kemudian ada PDF-nya juga, ada audionya juga berupa MP3. Kemudian ada juga PowerPoint ya. Kemudian insya Allah pertanyaannya akan diprioritaskan. Dan mendapat video duluan ya. Saya sudah belakangan ini agak rajin bikin video karena nggak terlalu banyak kegiatan di kampus. Oke, thank you for attention. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.